Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Joy Sang Pujangga. Seperti biasanya, kali ini saya akan mengangkat cerita tentang Israel yang mau membelah Masjid Al-Aqsa. Ini kronologinya. Sebelum cerita ini saya angkat, saya mohon untuk bersedekah dengan cara like, subscribe, dan komen, karena sedekah adalah ladang amal untuk kita semua. Lanjut ke ceritanya. Israel dilaporkan ingin membelah Masjid Al-Aqsa. Ini terkait rancangan undang-undang yang akan dibahas di parlemen se-Israel. Palestina pun merandang akibatnya dan meminta bantuan Indonesia, Malaysia, Turki, dan Mesir. Lalu bagaimana kronologinya? Menurut Arab News, dimulai pekan lalu, hal ini terkait RUU yang diajukan salah satu anggota partai Likud, Amit Halevi. RUU ini akan membagi Al-Aqsa antara Muslim dan Yahudi. Rencananya pembahasan pengesahan akan diketok beberapa hari mendatang. Area yang terbentang dari halaman Domain of the Rock hingga ujung perbatasan utara Masjid Al-Aqsa akan dikhususkan untuk umat Yahudi. Sementara area untuk warga Muslim hanya ruang sholat Al-Qibli. Hal senada pernah terjadi sebelumnya pada Masjid Ibrahimi di Hebron yang juga di Fago. Alhasil 75% wilayah untuk Yahudi dan 25% sisa untuk Muslim. RUU ini juga akan memungkinkan orang Yahudi memasuki komplek dari semua gerbang, bukan hanya melalui gerbang Maroko, yang selama ini merupakan satu-satunya gerbang yang berada di bawah kendali penuh otoritas Israel dan tidak dapat diakses oleh warga Palestina. Denda juga dikabarkan akan diberikan oleh pengadilan Israel di tepi barat pada warga Palestina yang melanggar lalu lintas. Ini akan ditransfer ke pemendarahan pemerintah Zionis. Ini tentu membuat Palestina marah. Langkah itu diyakini makin memperkeruh konflik antara dua wilayah. Mengambil langkah ini akan menghasilkan kemarahan yang luar biasa, yang konsekuensinya tidak dapat diprediksi karena kesucian dan nilai religius Al-Aqsa bagi rakyat Palestina, Arab dan Muslim, kata Perdana Menteri Palestina Muhammad Syatiyeh memperingatkan. Ia juga menyerukan tindakan Arab, Islam, dan internasional, termasuk menjatuhkan sanksi yang akan mencegah perubahan apapun pada Masjid Al-Aqsa dan menghentikan pelanggaran apapun terhadap situs suci Islam dan Kristen di Yerusalem. Penasehat Presiden Palestina untuk urusan Yerusalem, Ahmed Al-Ruwaidi, juga mengecam rencana tersebut. Ia menyebutnya upaya Israel untuk memaksakan kendali atas Yerusalem dan mencaplok Yerusalem Timur sebagai bagian dari Israel. Pemerintah sayap kanan Israel sedang berusaha untuk mengurangi peran Palestina di Yerusalem dengan menargetkan lembaga dan tokoh Palestina serta perwalian Hashemit atas situs suci Islam dan Kristen. Tambahnya, Masjid Al-Aqsa adalah tempat suci bagi umat Islam saja, dan Israel harus menghormati perwalian Yordania di atasnya, kata Al-Ruwadi lagi. Ia pun menyinggung PM Israel saat ini, Benyamin Netanyahu, politis itu. Kata dia menggunakan masalah Masjid Al-Aqsa untuk mendapatkan kemenangan politik. Sebelumnya, Netanyahu telah memberikan lampu hijau kepada aktivis sayap kanan Israel seperti Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich untuk menyerbu Al-Aqsa, bahkan membuat pernyataan rasis. Masjid Al-Aqsa berada di komplek Temple Mount atau Haram Al-Sharif di kota tua Yerusalem, area yang juga dikenal dengan sebutan Komplek Masjid Al-Aqsa. Itu kerap menjadi pusatan konflik antara Israel dan Palestina. Ada sejumlah pendapat berbeda dari ulama Muslim Ibnu Katsir, At-Tabirin, dan Al-Qulhubi menyebutkan bahwa Masjid Al-Aqsa pertama kali dibangun oleh malaikat atas perintah Tuhan. Namun sebagian besar ulama yang meyakini bahwa sosok pertama yang membangun Masjid Al-Aqsa adalah Nabi Adam alaihissalam, yang dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelahnya masjid dipelihara Nabi Sulaiman alaihissalam,
yang kemudian membangun Masjid Al-Aqsa dengan bangunan yang besar dan kuat. Di sisi lain, ada pula pendapat yang mengatakan bahwa Masjid Al-Aqsa pertama kali dibangun oleh Khalifah kedua Islam, Umar bin Khattab, setelah kedatangannya ke Yerusalem. Penyerahan Yerusalem oleh wakil pemerintah Bizaitum, Patrick Sophronius, dan pemimpin gereja Kristen ke Umar bin Khattab menjadi awal mulanya. Pada awalnya, Masjid Al-Aqsa diberi nama Al-Qibli yang berarti Masjid Kiblat. Namun tersebut sesuai dengan kondisi Masjid Al-Aqsa yang pernah menjadi arah kiblat pertama bagi umat Islam di seluruh dunia sebelum bergeser ke Mekah. Setelah berdiri tegak, Masjid Al-Aqsa mengalami serangkaian renovasi dan perluasan sepanjang sejarahnya. Pada tahun 661 sampai 750 sebelum Masehi, dinasti Umayyah memperbaiki bangunan ini. Kemudian dilanjutkan Khalifah Abbasiyah, dinasti Fatimiyah, dinasti Ayyubi, dan Kekaisaran Ottoman. Meskipun telah melalui berbagai renovasi dan pembangunan, masjid ini berdiri di komplek Al-Aqsa. Selain Masjid Al-Aqsa, di area ini juga terdapat Dome of the Rock dan tembok ratapan. Dome of the Rock atau Baitul Maqdis adalah tempat yang menjadi pijakan Rasul umat Muslim Muhammad saat peristiwa Isra Mi'raj atau perjalanan menuju ke langit 7 alias Sidratul Muntaha. Sementara itu, tembok ratapan diyakini umat Yahudi sebagai satu-satunya kuil kedua yang bertahan usai dihancurkan Romawi. Kenapa Al-Aqsa jadi rebutan umat Islam dan Yahudi? Di bulan suci umat Islam, kepolisian Israel kembali melukai hati umat Muslim. Pada Rabu 5 April 2023, jamaah umat Muslim diserang secara brutal oleh polisi Israel salat sholat subuh di Masjid Al-Aqsa. Dalam kejadian itu, kepolisian Israel dilaporkan menangkap dan mengamankan lebih dari 350 orang. Aksi tersebut kembali menuai kencaman dari masyarakat dunia, sebab Masjid Al-Aqsa adalah salah satu situs suci bagi umat Islam yang menyimpan sejarah panjang. Terlebih, Masjid Al-Aqsa pernah menjadi arah kiblat pertama bagi umat Islam di seluruh dunia sebelum bergesernya ke Mekah. Selain itu, Masjid Al-Aqsa adalah salah satu tempat terpenting bagi perjalanan agama Islam pada 27 Rajab tahun ke-11 setelah diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Al-Aqsa dalam satu malam. Namun Al-Aqsa sebetulnya tidak bisa diklaim sebagai milik umat Islam saja. Al-Aqsa yang terdapat di kompleks seluas 35 hektar sebelumnya bermakna penting bagi tiga agama, yakni Islam, Yahudi, dan Kristen. Mengutip Britannica bagi Yahudi, Al-Aqsa adalah sesuatu yang penting karena di sanalah tempat keberadaan kuil-kuil Yahudi yang tercantum di kitab sucinya. Di bagian barat terdapat tembok ratapan yang memiliki tingkat kesucian tinggi. Ini disebabkan karena tembok itu dipercaya sebagai sisa-sisa kuil kedua Yahudi yang dihancurkan Romawi pada 70 Masehi. Lalu bagaimana Islam? Seperti yang sudah dijelaskan di awal, komplek ini adalah kiblat pertama bagi umat Islam di seluruh dunia sebelum Ka'bah. Selain itu, Masjid Al-Aqsa juga disebut sebagai masjid suci ketiga setelah Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Sedangkan bagi umat Kristiani, komplek Al-Aqsa dan kota Yerusalem diyakini sebagai tempat penyembelihan Ismail yang dilakukan Ibrahim. Akibat tempat itu memiliki arti penting bagi ketiga agama, maka kerap kali menjadi sengketa. Perserikatan bangsa-bangsa pun sebetulnya sudah menetapkan kawasan itu menjadi warisan dunia. Status itu pun dibarengi oleh kedudukan khusus di bawah naungan PBB untuk menghindari konflik terbuka. Namun, seiring memalasnya masalah Israel-Palestina, Masjid Al-Aqsa selalu menjadi area konflik terbuka. Dengan sewenang-wenang, polisi Israel kerap melakukan represi kepada umat Muslim yang sedang beribadah. Kondisi ini makin parah ketika Yerusalem resmi diakui sebagai ibu kota Israel, dan Amerika Serikat secara resmi mendukungnya dengan memindahkan kedutaan besarnya di kota tersebut.
Itu adalah sebuah cerita tentang hebohnya Israel mau membelah Masjid Al-Aqsa. Nantikan cerita-cerita selanjutnya. Saya Joy Sang Pujangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.